isi absennya terlebih dahulu ya. Tanda tangan di siapa gue? Bella udah ya. Udah Bu. Yang belum KM Bu. Francisca F. Wahyu. Bisa lagi. 4. Iya, terakhir. Tinta kan penanya. Ditulis ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah pertemuan terakhir dari tahap konseling kita. Jadi kemarin kita sudah mengadakan beberapa pertemuan. Ini pertemuan akhir. Pertemuan akhir ini Bu harap kalian sudah bisa menentukan keyakinan kalian dalam pemilihan sebuah karir kalian nantinya. Oke? Paham? Jadi di sini bagaimana nih Ibu tanya? Sudah bisa memikirkannya? Yang kemarin ada tugas rumah? Sudah tahu? Sudah? Silahkan ceritakan. Nggak apa-apa. Ada yang mau terlebih dahulu? Nggak apa-apa, karena kita bersifat rahasia, nggak boleh bocor ya. Wahyu gimana? Biaya ya, Bu. Biayanya. Oke, jurusannya sudah tahu? Sudah. Oke, bagus. Jurusannya apa? Olahraga. Oke, olahraga. Terus, Francisca? Sama biaya ekonomi. Oke, biaya ekonominya. Kemudian, jurusannya sudah tahu? Sudah? Di univ mana? Brawijaya. Brawijaya. Oke. Selanjutnya, Udah tahu Bu. di mana? Kalau univnya belum tahu Bu, tapi kalau jurusannya udah. Jurusan apa? Matematika. Oke, matematika. FMIPA apa? FKIP? MIPA. FMIPA. MTK murni ya? Oke. Selanjutnya, Jurusannya hubungan internasional Bu. HI. Universitasnya Insyaallah Universitas Yogyakarta. Yogyakarta. UNY. Oke. Gladys? Udah tahu jurusannya, cuman belum tahu mau di universitas mana. Jurusannya PGSD. PGSD. Kemudian, Bella? Di Unsia Bu. Unsia. Terus jurusannya apa? Mau di Itu lah Bu, kalau pihak mama sih suruh kedokteran, tapi bilang kayak nggak sanggup gitu Bu. kedokteran. Terus Bella sanggupnya apa? Belum tahu lagi Bu. Oke. Sinaya? Saya nggak datang. Oke kan? Belum tahu? Ragu Bu. Di mana ragunya? Belum tahu Bu. Kan belum tahu dengan jurusan yang dipilih. Oke. Jadi di sini yang pertama itu kalian harus bisa mampu menilai diri kalian. Oke? Sudah bisa menilai dirinya? Sudah terpenuhi? Oke, informasi mengenai tujuannya itu yang kalian ingin capai itu udah dapat informasinya sejauh ini? Sudah? Oke, sudah. Kemudian tujuannya tadi sudah ya, tujuannya sudah tahu mau kemana nantinya. Terus perencanaannya nih, rencananya bagaimana ke depannya itu?
Misalnya rencananya ke depannya, ketika saya tidak lulus di sini, saya masuk di sini. Ketika saya tidak ada biaya, saya akan mengikuti ini. Sudah tahu rencananya? Boleh Ibu tahu apa rencana ke depannya? Solusinya dari kalian dulu, nanti baru Ibu kasih tahu. Boleh dari Wahyu? Rencananya bagaimana? Oke, masih ragu ya. Kalau Francisca? Mungkin ada 3 opsi, Bu. Yang pertama? Yang pertama gap year, yang kedua kerja dulu, yang ketiga itu mungkin kedinasan. Kedinasan. Oke, itu rencana kalau tidak mendapatkan tujuan yang pilihan pertama. Kalau selanjutnya Gap year juga kok. gap year. Kemudian Usahakan coba PTN dulu. Iya. Kalau nggak bisa mungkin swasta. swasta. Oke, Gladys. Kalau misalnya belum lulus di situ, kalau ada 2 opsi Bu. Kalau nggak gap year, daftar AKTNI. Oke, Bella. Si ragu. Oke, di sini Mbak masih ragu ya, karena kayaknya, nah di sini kalian harus bisa memecahkan permasalahan kalian, di mana sebuah tujuan yang kalian dapat itu sangat banyak rintangannya, sangat banyak seperti misalnya nih, tujuan saya ingin mendapatkan itu tadi faktor yang menyebabkannya keraguan, misalnya lingkungan kalian mempengaruhi. Kemudian orang tua, kemudian ekonomi itu sangat mempengaruhi. Tapi kalian harus fokus pada tujuan kalian. Nah, tujuannya seperti apa? Biarlah untuk mendapatkan tujuan itu kita harus pahit-pahit dulu. Harus kita jalani saja. Seperti apa? Kita harus usaha kita perlu, doa kita perlu. Oke? Apapun itu nanti tujuannya harus kita dapatkan. Nggak ada tujuan yang kita dapatkan itu seperti Ibu, lulus saja langsung BK. Nggak tahu kalian prosesnya bagaimana, kayak mana lingkungan orang tua Ibu, gimana lingkungan ekonomi orang tua Ibu, itu kalian nggak akan tahu ya. Kalian semua itu harus bisa melewati. Itulah ketika orang itu misalnya nggak punya, seperti dia nggak punya rintangan atau nggak punya kayak mana prosesnya itu, dia tidak akan mendapatkan tujuan itu, tandanya. Tapi kalau kita akan mendapat tujuan itu tadi kita harus sudah dapat prosesnya. Proses itu harus kita jalani, walaupun bercucur air mata tidak apa-apa. Kalian nggak boleh takut dalam memilihnya. Nanti kalian harus tanamkan, saya yakin saya bisa. Itu akan membantu mendorong diri kalian itu kayak mana nanti. Kalau saya nggak bisa, udah saya putus aja di sini. Jangan. Ibu tahu kalian semua bisa. Ekonomi orang tuanya bagaimana? Oh, ini solusinya. Solusinya apa? Nanti saya ikut beasiswa. Oh, nanti orang tua saya broken home. Saya tidak boleh ikut serta dalam itu. Maksudnya, ketika orang tua broken home, kita harus jangan kita tunjukkan hal negatif. Kita harus tunjukkan hal positif. Kenapa? Kita buktikan hal positif itu. Misalnya, orang tua saya berkelahi atau broken home di rumah. Saya harus tunjukkan, saya harus bisa. Oma, saya lulus di sini. Ketika kalian lulus, kalian tunjukkan pada saat wisuda lah, kalian akan menunjukkan kepada orang tua kalian bahwa kalian itu bisa. Atau kalian sudah bekerja, Ma, ini hasil saya segini, silakan terima. Dengan satu catatan, ketika kalian mau mencapai tujuan, kalian harus mohon izin kepada orang tua kalian. Misalnya, kalian harus berkata, Ma, tolong ikhlaskan saya mau mendaftar ini. Ma, tolong doakan saya mau mendaftar di universitas ini. Kata ikhlas itu, kalau orang tua nggak ikhlas, berarti mereka tidak ridho. Ya, ikhlaskan saya Ma, ikhlaskan saya Pak. Ikhlasnya itu seperti dia memberi restu.
memberikan restu kepada kita, kalian akan pasti mudah aja kalian menjalani proses itu. Walaupun banyak bercucur air mata, gak apa-apa, gak usah takut. Oh, saya gagal nih, nanti gak akan dapat. Kalian bisa. Misalnya kalian gak lulus tahun ini karena perencanaan kalian tadi, oh saya nganggur dulu, saya akan belajar. Oh saya bekerja dulu, saya cari uang dulu. Gak apa-apa, gak usah malu sama teman nanti. Kalian udah di mana? Saya sudah bekerja. Kalian sudah di mana? Saya belum bekerja, saya belum kuliah. Kenapa? Belum rezeki saya. Jawab seperti itu. Sebuah tujuan yang kita dapatkan itu adalah rezeki yang diberikan oleh Tuhan, yang sangat harus kalian pertahankan, harus kalian ambil. Tidak boleh kalian tolak. Misalnya kalian diterima di kampus ini, terima di pekerjaan ini, ketika kalian tolak, kalian berdosa besar. Allah sudah memberikan, Tuhan sudah memberikan peluang, kenapa kalian tolak? Misalnya Tuhan itu telah memberikan rencana kepada kita, sebuah tujuan amanah rezeki yang besar kepada kita. Ketika kita tolak, itu akan sangat merugikan bagi diri kita. Kita akan menyesal. Itu tadi. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana kalau dari kalian? Sudah yakin semua dengan tujuannya? Yakin ya? Bisa ya memilih ya? Jangan ragu-ragu lagi. Tetapkan tujuan. Gak apa-apa. Kita gak boleh malu sama orang. Orang gak akan tahu kita. Misalnya nanti kalau kalian lulus di universitas negeri, apapun ekonomi orang tua kalian, tuliskan di situ. Jangan kalian tinggi-tinggikan. Kalian akan menderita sendiri nanti. Itu akan mempengaruhi uang semester kalian. Rendah serendah-rendahnya kalian buat. Tahu? Jangan setinggi-tingginya. Nanti malu saya tahu sama teman saya. Dia itu akun itu bersifat privasi yang hanya tahu orang universitas sama kita sendiri yang isi. Orang nggak akan tahu. Misalnya, nanti kalau kalian ekonominya rendah, penghasilan orang tua sebulan hanya boleh dibuat 1 juta atau 750. Ada orang tuanya PNS? Nggak ada? Kalau nggak PNS itu bisa kita buat serendah-rendahnya. Nanti ada tuh penghasilan orang tua kalian dibuat, jangan pula 5 juta sebulan. Serendah-rendahnya. Minimal itu 750, maksimal 1,5 juta. Itu UKT 3 kalian sudah di tangan kalau kalian buat segitu. Kalau buat 5 juta, buat 6 juta, tertinggi. Oke? Nanti kalau di kampus, ketika kalian diterima di kampus, kalian jangan seperti berbangga diri, sombong sama teman lain. Kalian nggak boleh, karena kalian harus bantu mereka yang belum, sepertinya belum dia bekerja, kalian bantu. Belum dia masuk kuliah, kalian bantu. Kayak ini loh solusinya, kayak ini caranya. Kalau kuliah, kamu harus mini tes atau beri saran-saran yang baik. Jangan, kamu kemarin kok bisa lulus, kenapa? Ya itu rezeki saya. Jangan gitu. Kita harus bantu mereka, karena itu amanah dari Tuhan. Ya, dan nanti dari hasil yang kalian dapat, kalian gak boleh yang pertama sombong kepada orang tua, sombong kepada teman. Jangan mentang-mentang kalian nanti sudah berada di tingkat sarjana, tapi kalian sombong sama orang tua, jangan. Kalian harus buktikan itu. Kalian bisa untuk mendapatkannya. Kemudian nanti ketika kalian sudah mendapatkan tujuan itu, apapun masalahnya, kalian harus bisa selesaikan dengan baik, dengan matang. Yang kalian selesaikan secara negatif. Misalnya, yang cowok, dia tidak punya uang belanja nih, untuk uang belanja, uang jajan, tapi teman jajan-jajan juga, kos belum bayar.
kalian jangan lakukan hal yang negatif. Misalnya narkoba jauhi, karena lingkungan kampus di Pekanbaru sudah banyak tahu kan, narkoba jangan didekati. Yang perempuan jangan jual diri kalian. Sesulit apapun ekonomi kalian nanti pas kuliah, itu jalani saja. Itu setiap hari kita ada rezeki. Ibaratnya kita nggak dapat makan siang ini, nanti malam kita akan dapat. Itu sudah ada, misalnya bisa dari orang dari teman sekos kita, pasti ada. Tapi dengan satu catatan, kalian harus saling membantu, jangan sombong satu sama lain. Intinya di kos itu kalian harus punya teman, walaupun dia orang Papua, jangan kalian jauhi. Orang Papua itu baik loh, dia bisa bantu kita. Nanti itu yang sangat mempengaruhi. Nanti kemudian politik, kalian yang ikut-ikutan politik di kampus, apalagi kalian jurusan Fisipol atau HI, di situ sosiologi, ilmu pemerintah, di situ bersifat politik, kalian jangan ikut-ikutan kalau ada politik kampus. Misalnya, oh ada demo ini, saya harus ikut. Jangan, kurangi, karena itu nanti akan mempengaruhi diri kita. Kita ambil organisasi yang benar-benar yang positifnya, yang negatifnya ditinggalkan. Ketika organisasi, kalian nggak boleh mementingkan organisasi dibandingkan kuliah. 4 tahun targetkan pada diri kalian harus selesai. Kalau kedokteran, ya 7 tahun. 7 tahun kedokteran. Ya, di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa masalahnya lagi? Masih ada yang ragu? Kemudian sudah tahu cara masuk perguruan tinggi? Sudah kan? Kemarin di kelas sudah Ibu jelaskan. Kemudian akreditasinya nanti harus dilihat. Kalau terakreditasi jangan diambil jurusan itu. Misalnya S1 farmasi masih terakreditasi, jangan diambil. Itu tandanya belum ada akreditasinya. Belum A, belum B, belum C, belum D. Masih dalam proses terakreditasi. Kemudian nanti ketika kalian memilih sebuah kampus atau pekerjaan, carilah informasinya terlebih dahulu. Peluangnya setiap kampus itu di Indonesia, kemarin udah Ibu jelaskan, peluangnya 20%, SM, SN, SBMPTN itu 40, PBUD 40, kemudian SMPTN Barat 40%. Kalian mendaftar kampus nanti, kalian jangan hanya berharap satu jalur, yang berharap satu kampus. Kalian harus daftar beberapa kampus. Misalnya kalau ada mau diambil di UIN, itu kalian harus pantau cepat, karena di UIN tuh biasanya pendaftarannya terlebih dulu dia daripada UNTRI. Atau kampus kalian yang lain harus cek link pendaftarannya. Kalau nanti SMPTN Barat, kemudian SMBP, SNBT itu dia se-Indonesia pendaftarannya sama. Kalau PBUD yang berbeda. Mau kampus manapun, UI, UIN, kemudian nantinya seperti di UGM, ada mau ambil di UGM, di Universitas Brawijaya itu ada siapa di sana? Di sana sebenarnya udah tinggal saudara sih. Maksudnya ini gimana? Iya, ada saudaranya di sana. Oke. Kalau kemudian di UNY, Orang tua nyuruh di Jogja kok. oke, jadi mandiri besok ya. Mandiri. Ketika kita hidup mandiri, disitulah paling kita rasakan kita akan hidup sendiri. Semuanya sendiri.
orang tua hanya bisa mengirimkan uang. Doa dan penentuan itu ada di tangan kita. Tapi ketika kalian kuliah, kalian akan merasakan rindunya pulang, rindunya bagaimana suasana rumah. Walaupun rumah kita itu kacau, mau broken home, kita akan rindu sebuah rumah kita. Kalian harus tahan itu. Kalian ingat, ketika kalian kos, kalian tujuannya hanya belajar, 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 dan belajar. Jangan yang lain, jangan ikut-ikutan teman. Oke? Sejauh ini ada lagi keraguan dalam dirinya? Ini Bu, Iya. kan saya mau ambil matematika murni. Iya. Saya yakin Bu, cuma kayak guru ada bilang, orang juga ada bilang kalau ilmu murni itu ntar kerjanya tuh susah gitu, peluang kerjanya sedikit di Indonesia gitu. Iya. Kalau MTK murni itu kuliahnya agak susah. Kemudian peluang kerjanya itu sebenarnya peluang kerjanya itu kalau kita MTK, ilmu MTK bisa kemana aja. Kalau ilmu MTK kita punya, kalian tahu kan semua jurusan itu berhubungan MTK. Sama dengan pekerjaan, semua pekerjaan itu berhubungan matematika. Misalnya, oh saya hanya di bank aja peluangnya. Tidak. Di PT nanti kalian taruhnya di kantor. Di kantor-kantor dinas atau di mana, jangan takut. Ingat, kalau MTK murni itu bisa kemana saja. Yang penting SSI, MTK. Bisa nanti kalian jadi dosen juga bisa. Kalau jadi keguruan ya nggak bisa, karena dia harus kemarin itu syarat jadi guru walaupun guru BMR dia harus sarjana BMR, sarjana pendidikan jurusan BMR. Syaratnya harus SPD kalau keguruan. Tapi kalau MTK murni nanti itu peluang kerjanya bisa kemana aja. Rumah sakit bisa, sekolah nanti bagian TU bisa, tapi nggak mengajar. Kuliahnya memang rumit, tapi hasilnya insya Allah nggak mengecewakan. Kalau MTK keguruan bisa juga dia nanti mau ke bank, tapi dia bonusnya itu tadi bisa keguruan. HI nanti kemudian yang pilihan kedua itu apa jurusannya? Ada statistik itu di mana? Saya Bu, kalau kampus kayaknya di mana aku terima aja udah alhamdulillah gitu. Yang penting jurusannya Yang penting itu. jurusannya aja Bu. Oke, bagus. Kemudian yang lain? Manajemen kayaknya. Manajemen, Orang tua pengennya hukum. orang tua pengen Ananda nggak pengen hukum? pengen sih Bu, tapi tahu bakatnya kayaknya nggak di situ. Kalau mau hukum, kalau jurusan hukum nanti kita itu banyak menghafal. Itu. Semua teori di sana. Kalau penjas Wahyu, kamu harus siapkan portofolio. Nanti portofolio itu adalah video kamu yang bisa melakukan semua olahraga. Apa yang kamu bisa? Bola. Sepak bola. Kamu tahu Pak Angel? Mahasiswa BK Angel. Ya? Nggak pernah masuk. Minta videonya sama dia, contoh portofolio. Cari dia sebelum kami perpisahan hari Jumat. Dia bawa laptop terus, salin videonya ke kamu. Kemudian minta tunjukkan cara apa-apa saja isi portofolio itu. Dia jurusan penjas kemarin. Yang pertama dia mendaftar ke pelatihan olahraga, dia tidak ada portofolio, dia tidak diterima. Karena kemudian dia nganggur 1 tahun. Kemudian dia ada dapat portofolio itu, dia buat, kemudian dia lulus. Alhamdulillah. Nanti minta contohnya sama dia. Kalau memang mau kuliah jurusan penjas.
minta nggak usah malu-malu Pak, kemarin kata Bu Resti itu Bapak ada punya video portofolio, nanti dikasihnya, atau nanti chat ibu, Bu saya mau minta video itu, nanti ibu kasih tahu sama dia. Gak usah takut, karena itu nanti peluang kamu. Orang yang punya portofolio itu peluangnya besar kalau untuk penjas dan seni. Ada yang mau ngambil seni? Nggak ada? Seni di Riau itu hanya di UIR, iya. SPD-nya. Kemudian cukup? Ada lagi nggak? Tesnya nanti kalian harus itu ya, tesnya kalian harus coba buka-buka di YouTube dari sekarang, pembahasan soalnya bagaimana. Yang 4 itu kemarin itu iyalah ada sosum dan saintek agak mudah. Sekarang 4 MTK bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian logika. Logika itu yang susah. Dia soalnya 550 atau 450. Semuanya itu adalah semuanya itu objektif, gak ada esai. Di depan komputer offline, gak ada online. Kemudian kalian nanti ngambil di univ luar nih, luar Riau. Nanti pilih lokasi pemilihan pas pendaftaran, itu ambil yang di Riau. Misalnya tesnya itu nanti ambil di Riau saja, nggak perlu kalian ke UNY, ke Brawijaya nggak usah. Ambil di sini misalnya di SMA 8, biasanya itu di SMK 2, UIN, Unri Goba, Unri Panam, kemudian SMK Bina Profesi, kemudian SMK 3, kemudian itu di mana lagi ya? Pokoknya itu ada di situ. Nanti ambil di lokasinya, pilih cepat, daftar cepat, jangan H-1 kalian mendaftar. Itu akan error nanti. Terus nanti itu tuh yang dari sekolah hanya 3 ya yang bisa mendaftarkan. Kemudian SMS Kerjaan Barat kalian daftar sendiri pakai HP. Silahkan pilih nanti jurusannya di mana saja. 2 kampus 2 jurusan. Bisa 1 kampus 2 jurusan. Ya Wahyu, nanti minta. Kemudian hari Senin dia letuk setiap hari. Salin di handphonenya, nanti Wahyu bisa contoh kayak mana gerakannya apa saja. Ingat olahraga itu ada 2, penjas krek sama kepelatihan olahraga. Kepelatihan olahraga itu harus semua bidang olahraga dikuasai. Kalau penjas bisa keguruan tapi tidak semua bidang dikuasai. Syaratnya. Oke, ada lagi? Sudah paham semua ya? Karena ini adalah hari terakhir, kalian harus buktikan nanti ketika kalian sudah memilih jurusan. Oke? Ibu harap, ibu doakan kalian semua sukses nantinya, apapun tujuan kalian harus kalian dapatkan. Oke? Jangan malu ketika kalian gagal, tapi malulah ketika kalian menang tapi kalian sombong. Ya? Ibu tutup sampai di sini. Sebelumnya bagaimana nih kita sudah melaksanakan 4 pertemuan? Bagaimana dari Ananda semua pesan dan kesannya telah mengikuti konseling ini? Ibu ingin minta dari kalian semua yang nilai rapornya silakan dikumpul, yang belum ya. Tenggatnya kalau bisa hari Rabu lah, karena hari Kamis kami sudah mempersiapkan perpisahan. Oke, silakan. Siapa yang ingin mengutarakan kesannya? Gak apa-apa. Silakan. Jadi lebih tahu Bu mengenai karir
sebelumnya kita nggak tahu, sekarang udah lebih paham. Oke, sudah lebih paham ya. Kemudian ada lagi? Lebih termotivasi. Lebih termotivasi. Oke. Kemudian ada lagi? Mengetahui banyak informasi. Mengetahui banyak informasi. Kemudian ada lagi? Sudah semua cukup? Ingat, kalian sudah yakin pada diri kalian ini. Kemarin nggak yakin, sekarang alhamdulillah sudah yakin. Udah 4 pertemuan. Oke? Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.